Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, saya dari akuntansi reguler malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari selama semester 1 dalam mata kuliah pengantar ekonomi. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ilmu ekonomi, alangkah lebih baiknya kita mempelajari ruang lingkup ilmu ekonomi itu sendiri. Yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah bagian sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu banyak dan beraneka ragam, akan selalu ada dan bertambah mengikuti kemajuan peradaban manusia. Tetapi, barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas, dalam arti kurang dari yang dibutuhkan atau diperlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Kata ekonomi pertama kali digunakan oleh Xenophon, seorang ahli filsafat Yunani. Istilah ekonomi berasal dari dua suku kata, yaitu oikos dan nomos, yang artinya pengaturan rumah tangga. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan ilmu yang mempelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah keadaan di mana semua kebutuhan-kebutuhan dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Kebutuhan hidup manusia itu banyak dan beraneka ragam, serta bertambah terus. Namun di sisi lain, jika kita amati, alam tidaklah royal memberikan apa yang kita butuhkan. Barang dan jasa sebagai alat memuas kebutuhan jumlahnya terbatas, langka, dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan seseorang berbeda dengan jumlah kebutuhan orang lain. Yang pertama ada tingkat peradaban. Semakin tingginya peradaban atau zaman yang ada di suatu masyarakat, maka akan menjadikan kebutuhan satu sama lainnya berbeda dan juga membuat kualitas serta suatu kebutuhan yang dimilikinya juga akan semakin tinggi. Yang kedua ada faktor penghasilan. Seseorang yang mempunyai penghasilan rendah pasti akan merasa kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan selain kebutuhan primer. Sedangkan untuk orang yang mempunyai penghasilan besar pasti saja dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder dan tersiernya. Kemudian ada faktor umur. Faktor yang sangat berpengaruh pada kebutuhan yang dimilikannya dan masing-masing individu ialah dari faktor umur. Kebutuhan yang dimiliki oleh tingkatan umur masing-masing akan sangat berbeda. Kemudian ada faktor tingkat kepuasan. Setiap individu pastinya mempunyai tingkat kepuasan antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Tingkat kepuasan inilah yang akhirnya akan berhubungan dengan kebutuhan hidup yang dipunyainya. Kemudian ada faktor pendidikan. Pastinya faktor pendidikan yang sedang ditempuhnya juga dapat mempengaruhi kebutuhan setiap manusia. Perbedaan tingkatan pendidikan akan sangat mempengaruhi kebutuhan manusia itu sendiri. Kemudian ada jumlah penduduk, kemudian ada status sosial. Kemudian ada tindakan ekonomi. Keterbatasan alat pemuas kebutuhan merupakan masalah dari segala sumber masalah ekonomi. Untuk itu kita harus melakukan pilihan ekonomi, yaitu memilih kebutuhan mana yang harus kita dahulukan dan kebutuhan mana yang harus kita tunda. Bagi seorang konsumen, dikatakan bertindak ekonomi apabila ia dapat membagi-bagi penghasilannya yang terbatas untuk keperluan dan kebutuhan-kebutuhan hidupnya agar terpenuhi dengan sebaik mungkin atau optimal. Bagi seorang produsen, dikatakan bertindak ekonomi apabila dapat mempertimbangkan dengan baik berapa hasil yang hendak dicapai dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan. Demikian pula bagi pemerintah, harus bertindak ekonomi dengan cara mengalokasikan uang negara yang terbatas untuk perbaikan jalan, mendirikan bangunan, mengembangkan pendidikan, dan kesehatan-kesehatan lainnya. Kemudian ada prinsip ekonomi. Suatu kaidah yang dapat dipakai sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi, yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah suatu cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan, atau suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin. Kemudian ada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi bagi seseorang itu berbeda-beda, namun motif utama yang mendorong mereka melakukan kegiatan ekonomi adalah keinginan memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Adapun motif ekonomi lainnya adalah satu, motif memperoleh keuntungan.
Kemudian ada motif memperoleh penghargaan, kemudian motif memperoleh kekuasaan ekonomi, dan motif sosial atau membantu sesama. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada permintaan dan penawaran. Yang pertama, teori permintaan. Pada prinsipnya, teori permintaan menjelaskan mengenai ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut, yang dominan berpengaruh antara lain adalah 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang terkait erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan di masyarakat. 5. Citra rasa masyarakat. 6. Jumlah penduduk. Dan 7. Ramalan atau ekspektasi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Yang perlu menjadi pertimbangan penting adalah analisis ekonomi. Dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh harganya. Sehingga dengan kata lain, dalam teori permintaan, yang utama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang terhadap harga barang tersebut. Pada hakikatnya, hukum permintaan merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa makin rendah suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Kemudian, teori penawaran. Suatu permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi di dalam pasar. Permintaan yang ada hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Perilaku penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, faktor-faktor tersebut antara lain adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang sejenis, biaya produksi, dan teknologi. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Setelah proses terjadinya permintaan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual, maka timbullah kesepakatan suatu harga dalam transaksi di pasar tersebut, yang biasa dikenal dengan keseimbangan pasar. Pasar merupakan suatu tempat terjadinya permintaan dan penawaran atau transaksi atas suatu barang atau komoditas yang dilakukan oleh para pelaku pasar, yaitu pembeli dan penjual. Harga suatu barang atau jumlah yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Interaksi antara permintaan dan penawaran tersebut menyebabkan adanya pergerakan harga. Harga akan menuju pada kondisi keseimbangan pasar, di mana harga yang diminta oleh pembeli akan sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Untuk menganalisis pasar, maka perlu analisis permintaan dan penawaran terhadap suatu barang yang ada. Cara yang biasa digunakan untuk melihat keseimbangan ini adalah dengan menggunakan angka, dan dapat pula dengan menggunakan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kemudian ada perubahan permintaan dan penawaran. Perubahan-perubahan faktor lain di luar harga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran, sehingga akan menyebabkan perubahan keseimbangan pasar. Secara umum, terdapat 4 hal yang memungkinkan terjadinya perubahan, yang dalam hal ini adalah pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Kurva permintaan bergeser ke kanan akibat dari permintaan bertambah. Kemudian kurva permintaan bergeser ke kiri akibat dari permintaan berkurang. Kurva penawaran bergeser ke kanan akibat dari penawaran bertambah. Dan yang terakhir, kurva penawaran bergeser ke kiri akibat dari penawaran berkurang. Masing-masing perubahan tersebut dapat terjadi secara individual, yaitu hanya salah satu kurva saja yang berubah, atau dapat pula terjadi bersama-sama antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada gambar di bawah ini, kita amati pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Kemudian ada elastisitas permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda berpikir tentang barang yang harganya turun 1%? Jika kita meruntut pada hukum permintaan, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah permintaan akan bertambah. Tentunya permintaan tersebut akan berbeda dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, dan dari suatu barang ke barang yang lainnya. Jika perubahan harga yang kecil menimbulkan suatu perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta, maka permintaan tersebut mempunyai sifat elastis. Namun, apabila perubahan harga yang besar tetapi tidak menyebabkan
perubahan jumlah permintaan yang tidak begitu banyak, maka dapat dikatakan permintaan tersebut bersifat tidak elastis. Untuk mengukur secara kuantitatif mengenai besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta kita sebut dengan elastisitas permintaan. Sedangkan untuk mengukur secara kuantitatif mengenai perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan, kita sebut dengan elastisitas penawaran. Faktor yang menentukan elastisitas permintaan yaitu banyaknya barang pengganti dan persentase pendapatan. Kemudian elastisitas penawaran. Sesuai hukum penawaran yang telah dijelaskan bahwa perubahan harga akan mengubah jumlah penawaran. Terkait dengan hal tersebut, maka konsep elastisitas dapat pula digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu perubahan penawaran. Elastisitas penawaran menerangkan mengenai suatu ukuran nilai respons suatu penawaran sebagai akibat dari perubahan harga. Secara umum, elastisitas penawaran mempunyai formula yaitu persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Kemudian kita masuk ke dalam struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu perusahaan adalah penerima harga atau price taker. Tiap perusahaan mudah keluar atau masuk menghasilkan barang yang serupa. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar secara tepat dan tepat. Tidak ada campur tangan pemerintah. Kemudian ada kekuatan pasar persaingan sempurna dan keburukan pasar persaingan sempurna. Kemudian ada pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana dalam suatu industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Karakteristik pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual, produk yang dijual tidak ada penggantinya, hambatan untuk masuk pasar sangat kuat, dapat menguasai penentuan harga, dan promosi iklan kurang diperlukan. Kemudian penyebab terjadinya monopoli, adanya penguasaan suatu sumber daya inti, adanya penguasaan teknik produksi tertentu, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu, pemberian pemerintah, dan biaya produksi lebih efisien dibanding produsen yang lain. Kemudian ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu suatu struktur pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi harga pasar. Karakteristik pasar oligopoli yaitu terdapat sedikit penjual, terdapat sedikit rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Produk mempunyai ukuran standar, terdapat kompetisi non harga, misalnya perang iklan. Dan kemudian ada faktor penyebab terbentuknya oligopoli. Faktor penyebab terbentuknya oligopoli yaitu efisiensi skala besar. Hanya perusahaan yang berskala besar yang dapat mencapai efisiensi sehingga dalam industri hanya terdapat sejumlah kecil perusahaan. Yang kemudian kompleksitas manajemen. Keunggulan perusahaan bukan hanya menetapkan harga dan output, tapi juga ketepatan memprediksi reaksi pesaing. Dan inilah yang membuat manajemen disebut semakin kompleks. Kemudian ada pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk atau barang yang serupa, namun berbeda di beberapa aspeknya. Karakteristik monopolistik yaitu produsennya banyak, produk beraneka ragam, iklan sangat penting, dan hambatan untuk memasuki industri kecil. Inilah perbedaan antara pasar monopolistik dengan beberapa pasar lainnya. Kemudian ada kelebihan pasar monopolistik, yaitu perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. Kemudian pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Namun ada juga kekurangan dari pasar monopolistik, yaitu biaya promosi mahal sehingga perusahaan harus mengerogoh koceknya lebih dalam.
Kemudian harga pada pasar persaingan monopolistik berbeda di tingkat yang tinggi. Terus selanjutnya ada pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pada dasarnya pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori, diantaranya 1. Produk domestik bruto yang didapat dari pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP, yaitu yang dapat dari pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto, yaitu GNP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto yang didapat dari produk nasional neto dikurang dengan pajak tidak langsung. Yang kelima ada pendapatan perseorangan yang didapat dari pendapatan nasional neto dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu didapat dari pendapatan perseorangan dikurang pajak langsung. Kemudian ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan yang memiliki peran penting dalam pemerintah untuk menstimulasi keadaan ekonomi adalah kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter berfokus kepada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi ekonomi. Kebijakan ekonomi yang benar dapat meningkatkan kesejahteraan negara, begitu juga sebaliknya. Kebijakan fiskal berfokus pada anggaran belanja negara dan pajak. Kebijakan ini berhubungan erat dengan makroekonomi, karena pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan ekonomi fiskal. Perubahan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu meningkatkan permintaan agregat secara tidak langsung dengan menurunkan pajak sehingga konsumen memiliki penghasilan setelah pajak yang lebih besar untuk dibelanjakan barang dan jasa lain, dan meningkatkan permintaan agregat dengan berbelanja barang dan jasa. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu untuk memanipulasi tingkat suku bunga, karena tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi. Efeknya akan besar dan pervasif dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian. Permintaan akan suplai uang bergantung dengan tingkat suku bunga. Konsep utama kebijakan moneter adalah bahwa tingkat suatu bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan tingkat permintaan agregat. Secara umum, jika bank pusat akan meningkatkan output dalam kebijakan ekonomi moneter, ada 3 langkah yang akan dilakukan, yaitu 1. Bank membeli saham dari pemerintah untuk meningkatkan suplai uang. 2. Peningkatan suplai uang akan menyebabkan tingkat suku bunga menurun. Dan 3. Konsumen dan bisnis akan merespon dengan mengambil pinjaman lebih banyak dan menggunakan uangnya untuk membeli lebih banyak barang dan jasa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.